Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dika Anugrah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aspek Hukum dan Kepastian Hukum tentang Perizinan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Adapun anggotanya, saya sendiri yang bernama Holila Romdona, lalu ada Dadan Hermansyah, ada Rifansyah Maulana, dan Suci Rahmatwati. Lalu langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 33 ayat 3 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kenalkan, nama saya Suci Rahmatwati. Saya akan meneruskan materi dari lembaga saya, yaitu Aspek Hukum Pengaturan Minyak dan Gas Bumi. Aspek hukum pengaturan minyak dan gas bumi meliputi wilayah kajian atau domain, lembaga kenegaraan pembuat hukum politik, legal politik, hukum faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perkembangan politik hukum minyak dan gas bumi. Tataran aplikasi dalam bentuk pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekuensi politik dari sebuah politik hukum dan hukum yang diceritakan. Aspek hukum pengaturan minyak dan gas bumi juga menggunakan proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Berdasarkan konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang di kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan. Perubahan peraturan terhadap pertambangan minyak dan gas bumi diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian lingkungan, dan mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional serta memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi. Acuan konsep pengelolaan migas nasional berdasarkan konstitusi. Dalam konteks pengelolaan migas nasional, sebenarnya konstitusi telah memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas bahwa bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat-ayat dalam pasal 33 adalah rumusan dari Founding Fathers yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun berdasarkan asas ekonomi kerakyatan. Dasar acuan pengelolaan migas nasional juga harus didasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004 atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 002/FUU Strip 1 2003 tanggal 21 Desember 2004 tersebut. Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk merevisi pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021, yaitu Menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberi wewenang melakukan usaha ekspoliasi dan eksploitasi
pada wilayah kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan untuk merevisi pasal 22 ayat 1. Badan usaha atau bentuk usaha wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Syah Maulana Nugraha. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Kepastian hukum tentang perizinan kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Sesuai hierarki tingkat perundang-undangan yang ada, peraturan yang mengatur kegiatan hulu minyak dan gas bumi diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang terdiri dari 14 bab dan diurai menjadi 67 pasal yang keseluruhan isinya memberikan pengaturan yang dimulai dari asas dan tujuan pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Pada pelaksanaan operasional yang lebih teknis, dalam mengatur tata kelola kegiatan hulu minyak dan gas bumi, pemerintah telah menerbitkan lanjutan kepastian hukum tentang perizinan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Selanjutnya ada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2602 H/23/MEM/2006 tentang penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi. Selanjutnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tentang cara penetapan dan penawaran energi dan sumber daya mineral. Selanjutnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi. Terima kasih. Pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dadan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan atau perizinan. Analisa implikasi terhadap peraturan regulasi perizinan kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang diawali penentuan lokasi wilayah kerja dan dilanjutkan dengan cara pemberian kewenangan kepada para pihak pelaku kegiatan hulu minyak dan gas bumi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perizinan kegiatan hulu minyak dan gas bumi dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kemudian yang kedua, pemberian kewenangan diberikan oleh pemerintah kepada pelaku kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui proses lelang maupun melalui penawaran langsung yang diusulkan oleh para pelaku usaha hulu minyak dan gas bumi. Lingkup perizinan kewenangan yang diberikan hanya berupa payung hukum dimulainya kegiatan hulu minyak dan gas bumi sehingga tidak bersifat sistemik terhadap semua perizinan yang diperlukan. Dan kewenangan tersebut baru dimulai dari tahap awal yang disebut eksplorasi melalui kontrak bagi hasil. Kontrak tersebut tunduk pada semua peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga semua perizinan sektoral harus diikuti oleh pelaku kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Selanjutnya, banyak sekali regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor di bawah suatu kementerian di luar bidang minyak dan gas bumi. Namun, sangat berpengaruh hasil analisa tentang implikasi peraturan perizinan kegiatan hulu minyak dan gas bumi mendorong timbulnya beberapa persoalan tumpang tindih perizinan, baik yang terkait pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi, juga terhadap penduduk lokal yang mempunyai kegiatan tersendiri di kawasan atau daerah yang sesungguhnya telah menjadi kawasan kerja suatu kegiatan hulu, menjadi penyebab terjadinya konflik tumpang tindih kegiatan pada suatu wilayah kerjasama, baik konflik dengan penduduk lokal, konflik antara badan usaha yang sama mempunyai perizinan pada wilayah kerja tersebut namun memiliki kegiatan yang berbeda. Sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu kesimpulannya yaitu minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam
yang strategis, tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Minyak dan gas bumi dipandang penting dan strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, pemanfaatannya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.